Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Gara-gara tolong model cantik dari Inggris, pemulung ini dapat jatah untuk lakukan. Nama lengkapnya, Alicia Catherine Wellesley, seorang perempuan muda asal Inggris. Dulu dia model, wajahnya pernah muncul di majalah-majalah fashion papan atas. Tapi sekarang, dunia gemerlap itu sudah dia tinggalkan. Bukan karena masalah, Alicia hanya lelah. Dia ingin melihat dunia dari sisi yang lebih nyata, bukan dari balik lampu sorot atau lensa kamera. Liburannya dimulai dari Asia Tenggara, dan Indonesia adalah destinasi pertamanya. Kota pertama yang dia pilih, Yogyakarta. Katanya, kota ini punya budaya yang kuat, masyarakat yang ramah, dan makanan yang enak. Alicia datang sendirian, tanpa bodyguard, tanpa keluarga. Dia ingin menjelajahi kota itu sendiri, murni petualangan. Pagi itu, cuaca cukup cerah. Alicia mengenakan kaos putih polos, celana pendek kain, dan topi bundar. Ia duduk di taman kota, tak jauh dari Malioboro. Tangannya menggenggam kamera kecil. Ia terlihat menikmati suasana. Beberapa warga lewat dan mengintip ke arahnya. Mungkin mengira dia turis asing, mungkin juga karena wajahnya memang menonjol. Namun 5 menit kemudian, semuanya berubah. Seseorang datang dari arah belakang, lalu dengan cepat menjamret tas kulit mewah milik Alicia yang diletakkan di sampingnya. Pria itu langsung lari, menyelinap di antara pepohonan dan kerumunan. Alicia berteriak singkat, "Hey, my bag!" Tapi tak ada yang sempat menolong. Si penjamret sudah menghilang seperti hantu. Alicia terduduk di bangku taman. Wajahnya terlihat frustasi. Baru liburan hari pertama, malah kena jambret. Gumamnya dengan nada kesal. Dia mendesah, bukan soal uang yang paling dia khawatirkan. Di dalam tas itu ada paspor, kartu ATM, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Kalau dia mau uangnya, ambil saja. Tapi tolong balikin kartuku. Setidaknya paspornya, katanya lirih. Matanya menatap kosong ke arah tanah. 10 menit berlalu. Ia mulai berpikir harus ke kantor polisi atau keditan. Tapi tiba-tiba, dari arah seberang taman, seorang pria muda muncul sambil memanggul karung besar di punggungnya. Bajunya lusuh, celana pendeknya sudah sobek di bagian bawah, wajahnya agak kotor, rambutnya berantakan. Dia mendekat pelan-pelan, lalu berhenti sekitar 2 meter dari Alicia. "Mbak, ini tas mbaknya ya?" katanya, dengan logat Jawa yang kental. Tangannya menyodorkan tas kulit mewah berwarna coklat gelap. Alicia langsung berdiri, wajahnya kaget, lalu berubah menjadi haru. Ia menutup mulutnya dengan tangan. "My God, yes, that's mine," katanya. Lalu, dia mengambil tas itu dengan penuh rasa syukur. Setelah memeriksa isi dalamnya, ia melihat semuanya masih lengkap. Sugeng tersenyum malu. "Saya nemu di depan masjid, Mbak. Saya lihat tadi, ada bule nangis di taman. Jadi saya tebak ini punya panjenengan." Alicia tertawa kecil. Dia lalu mengajak Sugeng duduk. Mereka mulai ngobrol. Sugeng memperkenalkan diri. Namanya Sugeng. Pekerjaan sehari-harinya adalah pemulung. Ia tinggal di kampung kecil di pinggiran kota. Alicia merasa tertarik dengan kejujuran dan sikap sopan Sugeng. Meski tampak lusuh, pria itu tidak pernah memandangnya aneh. Tidak juga meminta imbalan. Maka, sebagai bentuk terima kasih, Alicia mengajak Sugeng sarapan di hotel tempat dia menginap. Sugeng langsung pucat. "Di hotel? Bareng Mbak?" "Iya, sekalian saya mau traktir."
jawab Alesya ringan. Sugeng mikir keras. Dalam kepalanya, kalimat habis sarapan, kamu akan dapat jatah yang diucapkan Alesya terus terngiang. Otaknya melantur kemana-mana. Ia langsung menunduk dan pipinya memerah. Jatah apaan ya? Pikir Sugeng sambil melirik ke kanan kiri. Ternyata, setelah sarapan, jatah yang dimaksud Alesya adalah tugas membawakan koper dan tas belanjaan ke kamar hotel. Sugeng yang sudah mikir aneh-aneh, cuma bisa gerek-gerek kepala sambil senggar-sengjer. Kirain dapat apa? Malah disuruh kerja. Gumamnya pelan, tapi cukup keras sampai Alesya mendengarnya. Alesya cuma geling-geling ke Bella, tertawa kecil, dan menepuk lengan Sugeng. Pikiran kamu itu kebanyakan nonton sinetron malam kayaknya. Sugeng tertawa juga, suaranya keras. Khas pria kampung yang lepas tanpa beban. Dari situ, hubungan mereka mulai terjalin. Bukan hubungan cinta, belum. Tapi hubungan dua manusia dari dunia yang berbeda, yang dipertemukan oleh kejadian tak terduga. Alesya belum tahu bahwa pria yang sekarang membawakannya koper itu kelak akan mengubah hidupnya. Dan Sugeng pun belum sadar bahwa bule cantik ini akan membuatnya belajar cara mencintai dengan cara yang benar. Lucu dan tidak biasa. Sugeng masih belum percaya. Seumur hidup baru kali ini dia masuk ke hotel sebesar itu. Lobi hotelnya dingin, harum, lantainya mengkilat kayak baru dilap tiap 5 menit. Petugas resepsionis senyum terus. Padahal Sugeng cuma pakai sandal jepit dan celana pendek yang warnanya udah susah ditebak. Mas Sugeng, kesini? Panggil Alesya sambil melambaikan tangan. Sugeng buru-buru nyusul, tapi langkahnya pelan. Bukan karena takut, tapi karena nahan malu. Orang-orang di sekitar pada liatin dia. Ada yang bisik-bisik, ada juga yang nutupin hidung pas ngelewatin dia. Tapi Alesya santai aja, malah sesekali ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris yang dia campur aduk sama bahasa Indonesia. You hungry? Kita makan sekarang ya? Sugeng cuma angguk-angguk, otaknya masih sibuk ngebayangin jatah yang tadi Alesya omongin. Tiap denger kata itu, wajahnya langsung merah kayak tomat mateng. Jangan-jangan ini beneran bule-bule yang suka ngelakuin hal-hal aneh kayak di video YouTube itu, batinnya. Mereka masuk ke restoran hotel. Prasmanan. Makanan berjejer dari ujung ke ujung. Ada roti, nasi goreng, amilet, sereal, sampai buah. Potong yang ditata kayak pameran. Sugeng berdiri bengong di depan nasi goreng sambil mikir. Ini semua gratis, Mas Sugeng. Ambil aja yang kamu suka, kata Alesya sambil tersenyum. Sugeng ambil piring. Dia ngisi penuh. Nasi goreng, sosis, telur ceplok, roti 2 lapis, dan semangka 3 potong. Meja mereka ada di pojok, agak dekat jendela besar. Dari situ kelihatan taman belakang hotel yang hijau dan terawat. Begitu duduk, Sugeng langsung makan. Gak pakai banyak tanya, tapi dia tetap jaga sikap, walaupun tangannya gercep. Alesya memperhatikan, sesekali tersenyum melihat caranya makan yang semangat tapi sopan. Mas Sugeng biasa makan kayak gitu tiap pagi? Wah, enggak mbak. Saya mah biasanya sarapan cuma gorengan 500-an. Kadang malah cuma minum teh tawar, jawab Sugeng jujur. Alesya tertawa kecil. Kalau begitu, anggap ini ganti rugi dari jambret tadi pagi. Sugeng nyengir, tapi matanya tetap curiga. Mbak Alesya ini baik banget ya, jangan-jangan ada maunya. Celetuknya setengah bercanda. Alesya tertawa makin keras. Enggak kok, saya cuma senang ada orang jujur kayak kamu. Selesai sarapan, Alesya berdiri dan bilang, Mas Sugeng, sekarang saya mau ke kamar. Bisa bantu bawain koper dan tas belanjaan? Sugeng langsung bengong. Ke kamar mbak? Iya, bawain barang doang, jawab Alesya sambil nyengir, seolah tahu Sugeng mikir yang aneh-aneh. Sugeng berdiri pelan. Oh, iya, bawain koper ya. Bukan, yang lain. Di dalam lift, Sugeng makin salah tingkah. Lantainya karpet tebal, lampunya hangat, dan ada cermin besar. Dia lihat bayangannya sendiri. Bajunya kusam, rambut acak-acakan, dan wajahnya kayak belum tidur 3 hari. Dia ngelirik Alesya yang tetap santai berdiri di sampingnya. Cantik, tinggi, dan wangi.
jarak mereka cuma 1 jengkal. Sugeng nahan napas. Dalam hati dia ngedumel. Ya Allah, cobaan apa ini? Sampai di kamar, Alessia membuka pintu dan masuk lebih dulu. Sugeng bawa koper dan tas. Kamarnya luas, dengan ranjang besar, jendela kaca lebar, dan televisi menggantung di dinding. Taruh aja di pojok situ, Mas, kata Alessia. Sugeng nurut, tapi matanya melirik-lirik isi kamar. Di sudut meja ada koper terbuka. Isinya baju-baju modis. Di atas kasur ada handuk, dan di pojok ada lemari kecil yang pintunya sedikit terbuka. Isinya peralatan make up. Mas Sugeng, kamu kerja tetap atau serabutan? Tanya Alessia tiba-tiba. Ya, gitu-gitu Mbak. Kadang mulung, kadang bantuin warung. Yang penting halal, jawab Sugeng sambil duduk di ujung koper. Alessia mendekat. Kalau saya tawarin kerja tetap, kamu mau? Sugeng langsung noleh. Kerja? Di mana? Jadi asisten pribadi saya. Bayaran harian. Kerjanya gampang. Bantuin saya keliling, bawa barang, bantu komunikasi. Saya butuh orang lokal. Jelas, Alessia. Sugeng bengong. Saya, asisten bule. Alessia mengangguk. Kamu jujur, lucu, dan saya nyaman sama kamu. Sugeng senyum-senyum, canggung. Ya, asal nggak disuruh mandi bareng aja. Saya siap, Mbak. Alessia langsung melempar bantal kecil ke wajah Sugeng. Dasar. Sugeng menunduk sambil tertawa kecil. Ya, siapa tahu kan, Mbyoknia mau yang beda. Hari itu ditutup dengan kesepakatan tak biasa. Seorang bule cantik mempekerjakan pemulung sebagai asisten pribadi. Dunia seolah terbalik, tapi justru dari situlah cerita mereka dimulai. Cerita yang penuh tawa, salah paham, dan kejadian-kejadian lucu yang tak akan mereka. Hari pertama Sugeng jadi asisten pribadi Alessia dimulai dengan penuh semangat dan kekacauan kecil. Pagi itu, Sugeng datang ke hotel pakai kemeja yang disetrika seadanya dan celana jeans bekas. Rambutnya masih acak-acakan, tapi dia semprot minyak. Rambut murah, biar kelihatan rapi. Sepatunya tetap sandal jepit, karena cuma itu yang dia punya. Tapi dia jalan dengan penuh percaya diri. Alessia menyambut di lobi. Mas Sujeng, good morning. Sugeng buru-buru menjawab. Selamat. Monggo. Salah. Pagi. Selamat pagi Mbak Alessia. Alessia tertawa pelan. Santai aja, hari ini kita keliling cari aleh-aleh dan batik. Saya mau ke pasar tradisional, tapi butuh pemandu. Sugeng mengangguk. Siap. Saya tahu pasar mana yang murah, tapi bagus. Tapi Mbak, ini saya bawa payung, takut panas. Alessia menatapnya. Langit masih mendung. Sujeng, kalau mendung, takut Mbaknya mendadak. Hugen di pipi, nanti saya gotong masuk gorong-gorong. Alessia langsung tepuk jidat. Perjalanan dimulai. Mereka naik mobil sewaan yang disetir supir hotel. Sugeng duduk di depan, Alessia di belakang. Selama perjalanan, Sugeng terus ngoceh tentang sejarah pasar, tempat-tempat jual tempe terenak, sampai legenda kucing jadian yang katanya pernah muncul di jembatan dekat pasar. Mas Sugeng, kamu serius? Tanya Alessia sambil menahan tawa. Serius Mbak, kucingnya bisa nyanyi dangdut, katanya. Tapi itu malam Jumat sih. Sesampainya di pasar, Alessia antusias. Dia melihat-lihat kain, batik, sendal anyaman, sampai topi caping. Sugeng bantu nawar, tapi gaya nawar Sugeng beda. Bu, bule ini bukan turis biasa. Ini mantan model, tapi sekarang pengen hidup sederhana. Tolong kasih harga rakyat jelata. Penjualnya bingung, tapi akhirnya ketawa dan ngasih diskon. Setelah 2 jam keliling pasar, tangan Sugeng penuh dengan kantong belanja. Dari luar, kelihatan kayak porter dadakan, tapi dia tetap semangat. Setibanya kembali di hotel, Alessia masuk duluan ke kamar. Sugeng ditinggal sebentar di luar disuruh nunggu, karena Alessia mau ganti baju. Sugeng duduk di lorong, main-mainin karet gelang dari saku celana. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Mas Sugeng, tolong ambilin baju di koper saya ya, kata Alessia dari dalam. Sugeng mengangguk. Siap Mbak. Dia masuk perlahan.
Tapi belum sampai 5 langkah, dia langsung berhenti. Alessia baru keluar dari kamar mandi. Cuma pakai handuk, rambutnya basah, pundaknya kelihatan, dan wajahnya segar tanpa makeup. Sugeng langsung membalik badan. Astagfirullah, ini godaan, ini cobaan. Alessia terkejut juga, tapi malah tertawa. Santai aja mas, saya lupa ngunci pintu. Jus masih membelakangi. Mbak, saya ini cuma pemulung. Kalau lihat beginian, mendadak bisa mimisan. Alessia melempar bantal kecil ke arah Sugeng. Dasar, Sugeng nyengir, tapi tetap nunduk. Ambilin bajunya di koper yang merah. Mas, di laci sebelah kanan, kata Alessia. Sugeng maju pelan-pelan kayak maling takut ketahuan. Pas buka koper, dia bingung. Baju-baju dalam berserakan di atas. Dia ambil asal satu dress, warna putih. Mbak, ini? Bukan. Itu buat tidur. Sugeng ambil lagi yang biru. Bukan juga. 5 menit kemudian, kamar udah kayak tempat fashion show. Sugeng udah pegang 5 potong baju, dan belum satu pun benar. Alessia akhirnya keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap, lalu duduk di ranjang sambil ngakak. Mas Sugeng, kamu ini lucu banget. Tahu nggak? Sugeng nurut. Duduk di lantai. Saya mah asal disuruh. Nurut, biar dapet. Ya itu tadi, kerja halal. Alessia terdiam sebentar, lalu menatap Sugeng. Kamu betul-betul beda dari orang lain. Kamu jujur, polos, dan gak sok tahu. Sugeng garuk kepala. Saya nggak bisa apa-apa mbak, tapi saya bisa jagain Mbak Alessia. Nggak bakal saya biarin tas mbak dijamret lagi. Kalau perlu, jamretnya saya ajak duel. Alessia senyum. Ya jangan duel juga, nanti kamu yang kalah malah jadi korban kedua. Sugeng tertawa keras, suaranya menggema sampai ke lorong. Hari itu ditutup dengan sesi nonton film di kamar hotel. Alessia mutar film lawas Inggris, tapi Sugeng malah ketiduran. Dengkurannya konsisten, kayak mesin diesel. Alessia cuma bisa geling-geling kepala, lalu menutup tubuh Sugeng dengan selimut tipis. Sambil mematikan lampu, Alessia berbisik sendiri. Konyol, jujur, dan aneh. Tapi nyaman juga ya, punya teman kayak dia. Pagi itu, Alessia bangun lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di pinggir ranjang sambil meregangkan badan. Di luar, suara burung terdengar samar-samar dari taman hotel. Matahari belum terlalu tinggi, tapi langit sudah cerah. Ia membuka tirai, menghirup udara pagi sambil tersenyum. Hari ini, jadwalnya padat. Ada sesi foto pribadi, belanja, dan kunjungan ke tempat seni lokal. Sementara itu di lantai bawah, Sugeng sedang duduk di kursi lobi dengan ransel kecil, warna pudar. Isinya, bedak bayi buat hilangin bau sepatu, minyak angin, dan 2 plastik kresek buat jaga-jaga kalau diminta belanja mendadak. Di sampingnya, ada segelas air putih yang udah tinggal separuh. Sugeng celingak-celinguk. Dia belum terbiasa berada di tempat beratsy, tapi harus tetap jaga gaya. Sesekali dia menyemprot badannya pakai cologne botolan yang beli di pasar malam. Mereknya Sexy Man. Walau baunya lebih mirip lem kayu dicampur bunga melati. Setelah 20 menit, Alessia turun dari kamar. Penampilannya seperti biasa, simple tapi memukau, celana kain longgar, kaos putih, dan kacamata hitam di atas kepala. Sugeng berdiri refleks, langsung nyodorin tangan buat bawa tas kecil Alessia. Pagi Mbak Alessia, sapa Sugeng dengan senyum cerah. Pagi, Mas Sugeng. Saya Cel, balas Alessia. Siap? Mau ke pasar, ke hutan, atau ke bulan juga saya siap, jawab Sugeng mantap. Mereka berjalan keluar hotel, tapi sebelum masuk mobil, Alessia berhenti. Saya lupa, mau ambil kacamata cadangan. Mas Sugeng, bisa tolong ambilin di koper biru? Kamar 403. Kartu kuncinya ini, katanya sambil menyerahkan kartu hotel. Sugeng mengangguk, lalu jalan ke lift. Tapi begitu sampai kamar, dia salah masuk ke kamar sebelah, kamar ke-402. Dan di dalam, ada nenek-nenek bule, lagi maskeran sambil telanjang, dada nonton TV. Oh maaf, Nek, salah kamar, jerit Sugeng sambil lari mundur. Dari dalam kamar terdengar teriakan. Security! Sugeng panik,
langsung ngebut ke kamar ke-403 setelah berhasil ambil kacamata dan kembali ke bawah. Wajahnya pucat. Alicia bingung melihatnya. "Kenapa, Mas? Dikejar tuyul?" Sugeng cuma geleng-geleng. "Bukan tuyul, tapi hampir dikejar bule tua. Saya salah masuk kamar." Dia maskeran, bajunya lupa dipakai. "Mataku trauma, Mbak." Alicia tertawa sampai harus pegangan dinding. Hari itu mereka ke sebuah galeri seni di pinggiran kota. Tempatnya tenang, penuh lukisan dan patung-patung. Tapi Sugeng cepat bosan. Dia mulai bikin ulah kecil. Waktu Alicia sibuk melihat lukisan, Sugeng berdiri di depan patung batu, lalu pose sama persis kayak patungnya. Beberapa pengunjung foto Sugeng, dikira instalasi seni hidup. "Mbak Alicia, lihat, saya bisa jadi patung juga. Bayaran boleh lah, asal nggak pakai cat tubuh," katanya sambil nyengir. "Mas Sugeng, tolong jaga sopan. Ini tempat seni, bukan pasar malam," balas Alicia sambil nahan tawa. "Kalau seni itu tentang ekspresi, saya ini ekspresi jujur, Mbak," jawab Sugeng santai. Mereka lanjut ke toko oleh-oleh. Alicia beli beberapa kain dan gantungan kunci. Sugeng diminta membungkus semuanya. Tapi Sugeng malah ngerapihin sambil nyanyi lagu dangdut remix. Lagu Lemah Teles versi cepat. Beberapa pengunjung melirik. Ada yang ikut senyum, ada yang bingung. Pas balik ke hotel sore harinya, Sugeng nanya, "Mbak, ini kerjaan saya enak juga ya? Keliling, makan enak, bayarannya juga oke. Tapi saya nanya, jujur ya, saya ini asisten pribadi beneran? Atau kayak figuran lucu doang?" Alicia menatapnya sebentar. "Mas Sugeng itu lebih dari figuran. Kamu bikin hari-hari saya lebih hidup." Jeng menunduk, agak tersipu. "Wah, kalau gitu, saya bakal terus kerja maksimal. Siapa tahu nanti naik jabatan jadi kepala asisten." Alicia tertawa. "Kepala asisten dari satu orang ya? Kamu lucu." Sugeng cengar-cengir. "Daripada jadi kepala rumah tangga." Mendadak, Alicia mencubit lengan Sugeng pelan. Malamnya, Sugeng pulang naik ojek. Di jalan, dia senem-senhom sendiri di tas motor. Angin malam bikin rambutnya berantakan, tapi hatinya adem. Ia nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya sekarang. Tapi yang jelas, setiap hari bareng Alicia selalu penuh warna. Dan tanpa mereka sadari, jarak yang tadinya jauh mulai terasa dekat. Hari kelima, Sugeng jadi asisten pribadi Alicia. Rasanya seperti kerja sambil liburan. Tapi Sugeng mulai sadar, semakin dekat dengan Alicia, semakin aneh dunia terasa. Ia bukan lagi pemulung yang cuma ngumpulin botol plastik. Sekarang, dia tidur di hotel, keliling kota, kadang diajak makan makanan yang bahkan nggak bisa dia eja. Pagi itu, Alicia minta Sugeng menemaninya ke mall besar di pusat kota. Tujuannya, beli baju. Tapi bukan buat Alicia, buat Sugeng. "Mas Sugeng, hari ini saya mau makeover kamu," kata Alicia di mobil. Sugeng kaget. "Make apa? Embiok? Makeover? Saya mau ganti penampilan kamu, biar lebih cocok jadi asisten pribadi. Nggak bisa terus-terusan pakai sandal jepit dan kaos oblong." Sugeng langsung keringat dingin. "Tapi Mbak, saya nyaman begini." Alicia menatapnya sambil senyum. "Kalau kamu nyaman, saya yang nggak nyaman. Orang pasti mikir saya majikan kejam yang pelihara asisten dari zaman penjajahan." Sugeng diam. Nggak bisa bantah. Sandalnya memang udah miring sebelah dan kaosnya ada lubang kecil di bagian punggung. Di mall, Sugeng jalan kayak orang tersesat. Matanya nyasar kemana-mana. AC-nya dingin banget, lantainya bersih banget, dan pengunjungnya wangi semua. Sugeng enjendes-enjendes, bau bajunya sendiri. Aduh, kalah. Alicia masuk ke toko pakaian pria, langsung ambil kemeja, jaket, celana panjang, dan sepatu kulit. Semua disodorkan ke pelayan toko. "Mas Sugeng, masuk ruang ganti." "Coba ini," perintah Alicia. Sugeng masuk sambil was-was. 5 menit kemudian, dia keluar. Penampilannya langsung beda. Kemeja biru muda, celana bahan warna krem, sepatu kulit mengkilap, rambutnya disisir rapi, tapi wajahnya masih canggung. Seperti anak SMP disuruh nyanyi di depan kelas. "Gimana Mbak?" tanyanya. Alicia berdiri,
memandangi Sugeng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu dia bertepuk tangan. Keren. Kamu kayak artis sinetron episode pertama sebelum jatuh miskin. Sugeng nyengir. Saya kayak bukan diri saya sendiri. Enggak. Apa-apa, nanti juga terbiasa. Jawab Alicia. Setelah selesai belanja, mereka makan siang di restoran Jepang. Sugeng bingung lihat menunya. Semuanya asing. Ini apa, Mbak? Anagi kabayaki, tanya Sugeng. Belut panggang. Sugeng langsung tutup buku menu. Aman. Saya pesen nasi goreng aja deh. Alicia tertawa. Nggak ada nasi goreng di sini, Mas. Akhirnya Sugeng pesen ramen, tapi dia minta sambal 2 sendok dan kerupuk. Waktu makan, Sugeng kesulitan pakai sumpit. Alicia memperhatikan, lalu memberikan sendok. Kamu nggak harus berubah total, Mas. Jadi diri sendiri juga penting. Sugeng menunduk. Saya cuma takut Mbak Alicia malu punya asisten kayak saya. Alicia diam sebentar, lalu berkata, saya justru bangga. Jarang ada orang kayak kamu. Jujur, lucu, dan gak neko-neko. Sugeng tersenyum. Tapi dalam hatinya bergejolak. Perasaan aneh mulai muncul. Dia sendiri gak tahu apa itu. Tapi setiap kali Alicia bicara seperti itu, rasanya dada kayak diketok ketukan pintu. Sore itu, mereka kembali ke hotel. Di lift-nya, mereka berdua. Suasana hening. Sugeng berdiri kaku. Takut sepatunya yang baru meninggalkan bekas di karpet. Alicia melihat ke arahnya. Mas Sugeng. Iya, Mbak. Kalau suatu hari nanti kamu punya uang banyak, kamu mau jadi apa? Sugeng berpikir sebentar. Saya mau buka usaha. Warung makan mungkin, tapi yang bisa bantu banyak orang. Bukan cuma buat diri sendiri. Asia tersenyum. Bagus. Tetap sederhana. Ya. Lift terbuka. Mereka berjalan ke kamar. Sesampainya di depan pintu, Alicia menoleh. Oh iya, besok saya ada jadwal keluar kota. Mau ikut? Sugeng kaget. Keluar kota? Ikut? Iya. Kalau kamu gak sibuk mulung botol sih? Sugeng langsung berdiri tegak. Siap ikut, Mbak. Botol bisa ditunda, tapi Mbak Alicia gak boleh jalan sendiri. Alicia mengangguk sambil tersenyum. Oke, besok kita ke Bandung. Dan malam itu, Sugeng berdiri di depan kaca hotel, melihat bayangannya sendiri, yang sekarang pakai baju mahal, sepatu mahal, tapi tetap Sugeng yang sama, pemulung yang sekarang belajar menjadi asisten pribadi seorang bule cantik, dan tanpa sadar, dia mulai menyimpan harapan yang lebih besar. Hari itu, cuaca cerah. Alicia sudah siap dengan koper kecil dan topi bundarnya. Ia mengenakan kaos putih longgar, celana jeans, dan ransel kecil di punggung. Sugeng masih canggung dengan kemeja baru dan sepatu kulit yang membuat langkahnya terasa aneh. Tapi semangatnya banyak. Ini pertama kalinya dia naik kereta eksekutif, dan lebih penting lagi, ini pertama kalinya dia pergi keluar kota bersama perempuan bule. Mbak, tiketnya 2 kan? Jangan sampai saya diturunin tengah jalan gara-gara dikira numpang. Celetuk Sugeng di stasiun. Alicia tertawa. Tenang, Mas. Namamu sudah saya daftarkan. Lengkap. Sugeng bin Suparman. Sugeng mengangguk. Bangga. Wah, nama lengkap saya. Akhirnya masuk sistem kereta api juga. Di dalam gerbong, Sugeng duduk di sebelah Alicia. Awalnya dia salah duduk. Malah sempat nyaris duduk di pangkuan seorang ibu yang lagi baca novel. Aduh, maaf Bu, saya kira ini kursi saya, katanya buru-buru sambil mundur. Alicia menahan tawa. Mas Sugeng, baca nomor kursi. Jangan nebak-nebak. Perjalanan ke Bandung berjalan lancar. Sugeng terus ngoceh sepanjang jalan. Dari cerita masa kecilnya, main layangan di kuburan, sampai pengalaman hampir ditabrak kambing, waktu lari dari kejaran rentenir, Alicia mendengarkan semuanya sambil sesekali tertawa. Kamu ini bisa jadi pelawak, loh. Sugeng nyinyir. Asal dibayar nasi bungkus, juga saya mau. Sampai di Bandung, mereka langsung menuju penginapan. Sebuah villa kecil di daerah Lembang. Udara dingin, pemandangan kebun teh di kejauhan, dan suara alam membuat suasana berbeda. Alicia terlihat senang. Dia bilang, ini tempat yang pas buat menyegarkan pikiran.
Tapi di malam pertama, terjadi kesalahan kecil yang bikin Sugeng panik. Setelah makan malam, Alicia masuk ke kamar. Sujeng duduk di ruang tamu, nonton TV. Tiba-tiba, Alicia keluar sambil memegang botol lotion dan handuk di kepala. Mas Sugeng, bisa tolong ambilin baju tidur saya di koper ungu, bagian kiri. Sugeng berdiri cepat, tapi karena kamar rimeng-rimeng, dan dia lupa bawa kacamata baca, dia salah ambil baju yang dia sodorkan. Pakaian dalam tipis warna merah muda. Begitu Alicia lihat, dia langsung jerit. Mas Sugeng, Sugeng bengong. Loh, lah, ini bukan. Alicia lempar bantal ke arahnya. Itu, ya ampun, itu daleman saya. Sugeng langsung balik badan. Mukanya merah, kayak sambal. Maaf mbak, salah ambil. Saya kira itu dress tidur. Alicia ngakak. Dress dari plastik? Kamu pikir saya boneka Barbie? Sugeng nutup wajah pakai bantal sofa. Saya siap mundur sebagai asisten. Kalau mbak udah gak kuat. Alicia tertawa sampai air matanya keluar. Kamu ini nyusahin, tapi bikin ngakak. Malam itu, mereka duduk bareng di teras villa. Udara dingin, langit cerah, dan suara jangkrik menemani. Alicia menyeruput teh hangat. Mas Sugeng, kamu tahu? Enggak. Saya nggak pernah punya teman dekat seperti kamu. Di Inggris, semua serba formal. Di sini, saya bisa ketawa lepas. Sugeng menunduk. Saya juga nggak pernah duduk begini bareng bule. Biasanya cuma lihat di TV, itu pun iklan sabun. Alicia menatapnya serius. Kamu bikin saya nyaman. Apa kamu sadar itu? Sugeng terdiam lama, lalu menjawab pelan. Saya takut kalau nyaman ini bikin saya mimpi ketinggian. Maksudnya? Tanya Alicia lembut. Maksud saya, Mbak Alicia itu terlalu tinggi buat saya. Saya cuma pemulung yang kebetulan jujur dan konyol. Alicia menaruh gelas teh, lalu pelan-pelan menyentuh lengan Sugeng. Mas Sugeng, buat saya, kamu bukan kebetulan. Kamu takdir. Sugeng langsung terdiam, matanya bergerak pelan, memandangi Alicia yang kini tak lagi terlihat seperti bule asing. Ia seperti orang yang sejak dulu seharusnya ada di hidupnya. Alicia lalu bersandar pelan di bahu Sugeng. Terima kasih sudah jadi lucu, jujur, dan tetap jadi diri sendiri. Sugeng bengong, kaku, dan jantungnya berdegup cepat. Tapi dia tak bergerak. Ia biarkan Alicia bersandar, dan ia rasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang. Di kejauhan, suara kodok bersahutan, seolah ikut merayakan malam yang aneh, canggung, tapi hangat itu. Dan tanpa mereka sadari, malam itu jadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Sepulang dari Bandung, Sugeng dan Alicia makin lengket, seperti sandal dan lumpur. Kemana-mana bareng, ke pasar, ke taman, sampai ke tempat laundry. Tapi yang bikin heboh adalah kejadian di hari Senin. Saat mereka berdua ngopi di warung kopi, pinggir jalan dekat alun-alun kota. Alicia duduk santai pakai kacamata hitam, minum es kopi susu, dan makan gorengan. Sugeng duduk di sampingnya, sambil makan tahu isi 5 biji sekaligus. Mereka ngobrol sambil ketawa-tawa, nggak sadar, ada anak muda di meja sebelah. Diam-diam ngerekam pakai HP. Video itu tayang di media sosial. Judulnya, Bule Cantik Makan di Warung sama pria berbaju bekas. Ternyata ini hubungan mereka. Dalam sehari, video itu meledak. Ratusan ribu views, komentar berseliweran. Sugeng, kamu luar biasa. Pasti bule itu tersesat. Bang Guning Jia. Mais, cinta itu buta. Tapi semoga enggak. Tuli juga. Sugeng baru tahu videonya viral ketika anak tetangga di kampung ngirim link lewat WhatsApp. Dia lihat dirinya sendiri lagi nyeruput kopi dengan gaya miring dan mulut belepotan cabai goreng. Dia langsung panik. Mbak Alicia, kita terkenal. Lazia malah tertawa. Bagus dong, sekarang kamu bukan cuma pemulung, tapi juga seleb internet. Tapi tak semua komentar manis, ada juga cibiran. Pasti cowok itu cuma manfaatin bule. Bule mana sih yang mau sama pemulung? Jangan mimpi. Sugeng membaca semua itu sambil ngelus dada. Mbak, saya takut. Takut orang mikir yang gak-enggak. Alicia menatapnya.
Kita nggak bisa mengontrol mulut orang, tapi kita bisa mengontrol cara kita jalan ke depan. Hari-hari setelah itu makin aneh. Sugeng mulai dilirik orang kalau jalan. Ada yang ngajak foto, ada juga yang nyindir halus. Puncaknya terjadi saat Alesya mengajak Sugeng makan di sebuah restoran mewah. Sugeng sudah dandan rapi, kemeja putih, dan sepatu baru. Tapi begitu mereka duduk, seorang wanita yang duduk di meja sebelah mendekat. "Maaf mbak, saya cuma mau nanya. Itu, pacarnya ya?" katanya sambil menunjuk Sugeng. Alesya menoleh. "Iya, kenapa?" Wanita itu tersenyum sinis. "Nggak apa-apa, hebat ya. Bisa tahan sama bau rakyat jelata." Sugeng langsung menunduk, matanya memerah. Tapi Alesya berdiri, wajahnya tegas. "Mbak, saya ini mantan model dari Inggris. Saya sudah keliling dunia, tapi baru kali ini saya lihat orang yang wajahnya cantik, tapi hatinya busuk." Restoran hening. Wanita itu langsung kembali ke mejanya. Sugeng masih duduk diam. Ia malu, tapi Alesya duduk kembali, menggenggam tangannya. "Mas Sugeng," katanya lembut, "saya lebih malu kalau saya mencintai orang karena penampilan. Tapi saya bangga bisa dekat sama kamu, karena kamu jujur dan tulus." Sugeng mengangguk. "Pelon, saya nggak akan kemana-mana mbak. Meski semua orang nyinyir, saya akan tetap jagain mbak. Bahkan kalau saya harus jadi bodyguard pribadi." Alesya tertawa. "Kamu emang lucu. Tapi serius juga ya." Malam itu, mereka jalan kaki pulang ke hotel. Di trotoar, Sugeng mendadak berhenti. Ia memandang Alesya yang tampak cantik, walau tanpa riasan. "Mbak, kalau saya nanti serius sama mbak, dunia nggak akan terima. Tapi kalau saya mundur, hati saya yang gak akan terima." Alesya menatapnya pelan. "Saya gak butuh dunia, saya butuh kamu." Dan saat itu, tanpa direncanakan, Alesya memeluk Sugeng di bawah lampu jalan yang redup. Bukan pelukan romantis di film, tapi pelukan hangat yang membuat Sugeng merasa cukup. Dunia boleh menghina, tapi pelukan itu membungkam semuanya. Sugeng kini bukan cuma asisten pribadi, ia sudah naik pangkat jadi calon pebisnis. Semua gara-gara Alesya yang mulai sering ngajak dia diskusi soal usaha. "Saya pengen buka bisnis kecil di sini," kata Alesya suatu pagi sambil menyeruput teh di balkon hotel. Sugeng yang lagi ngelap sepatu Alesya langsung noleh. "Bisnis apa mbak? Jangan MLM ya, saya pernah ditawarin. Suruh beli sabun 5 juta. Katanya nanti bisa punya mobil, ternyata mobil orang lain." Alesya tertawa. "Bukan, saya mau buka kafe kecil, tempat ngopi santai, nuansa lokal, tapi kualitas internasional." Sugeng mengangguk-angguk, walau otaknya belum nyambung. "Kalau bisa, jual gorengan juga mbak, biar ada kelas menengahnya." Beberapa hari kemudian, Alesya benar-benar mulai survei tempat. Dia mengajak Sugeng ke beberapa lokasi, mulai dari pinggir taman, dekat kampus, sampai belakang minimarket. Di salah satu lokasi, ada ruko mungil yang kelihatan sepi tapi bersih. Alesya tertarik. "Mbak, tempat ini dulunya bekas bengkel," ujar pemilik ruko. Sugeng langsung angkat tangan. "Jangan-jangan di sini masih ada bekas oli mbak. Nanti kopi kita jadi rasa mesin." Alesya cuek. "Nggak apa-apa, yang penting tempatnya strategis dan bisa dirombak." Beberapa hari berikutnya, ruko direnovasi. Alesya menyewa tukang, tapi Sugeng malah ikut-ikutan. Dia pakai helm proyek, pegang meteran, dan sok-sokan jadi mandor. "Pak, keramiknya miring 3 derajat nih, nanti kopi bisa miring juga ke kanan." Tukangnya cuma nyengir. "Bapak siapa?" "Ya," Sugeng jawab santai. "Saya suaminya calon bos besar." "Ngerti ya?" 1 bulan berjalan. Kafe kecil itu mulai terlihat bentuknya. Dindingnya dihias lukisan kopi tradisional, lampunya gantung dari bambu, dan nama kafenya, "Kopi Kita." Alesya minta nama itu karena katanya, semua orang bisa merasa memiliki. Tapi ada satu masalah. Sugeng gak ngerti bisnis sama sekali. Waktu Alesya ngajak dia duduk bareng untuk bahas sistem kasir, Sugeng kema, manggut-manggut sambil main pulpen. Alesya sabar ngajarin. "Nih Mas Sugeng, kalau ada yang beli kopi seharga 20.000 dan dia bayar 50.000,
Kamu kasih kembaliannya berapa? Sugeng berpikir keras. 30.000, tapi kalau pembeli kelihatan kaya, saya naikin harganya jadi 25. Alicia jidat. Mas Sugeng, kita bukan buka toko tipu-tipu. Sugeng cengar-cengir. Saya bercanda, Mbak. Tapi serius, saya harus belajar banyak. Alicia akhirnya mendatangkan pelatih bisnis. Sugeng ikut kelas privat tiap sore. Diajarin cara hitung stok, catat pengeluaran, sampai bikin promosi. Tapi Sugeng tetap Sugeng. Di kelas, dia malah nanya hal di luar topik. Pak, kalau ada pelanggan cantik minta diskon, kita kasih nggak? Pelatih bisnis itu cuma menatapnya lama, lalu berkata, kalau cantiknya kayak Mbak Alicia, terserah Pak Sugeng aja. Sugeng langsung nyengir sampai kuping. Di balik semua kekonyolan itu, Sugeng mulai berubah. Dulu, hidupnya cuma soal makan. Hari ini dan cari botol plastik. Sekarang dia mikir strategi pemasaran, mikir desain seragam karyawan, dan belajar pakai laptop. Meski kadang salah ketik dan status Facebooknya nyasar masuk ke email promosi, suatu malam, Alicia mengajak Sugeng duduk di teras hotel. Mereka baru selesai mengecek progres kafe. Mas Sugeng, kamu capek nggak? Tanya Alicia. Sugeng menggeleng. Capek, tapi senang. Nggak nyangka hidup saya bisa sejauh ini. Dulu saya pikir, jalan hidup saya ya cuma di gang sempit, nyari barang bekas. Sekarang, saya punya mimpi. Alicia menatapnya penuh arti. Saya ikut bahagia, dan saya akan terus bantu kamu, sampai kamu bisa berdiri sendiri. Sugeng terdiam. Angin malam menyapu rambutnya yang mulai agak rapi. Matanya menerawang. Mbak, saya takut satu hal. Apa? Saya takut saya keburu jatuh hati, padahal saya belum tahu cara jatuh yang benar. Alicia tersenyum. Kalau jatuhnya ke saya, nggak usah benar. Asal ikhlas, saya terima. Sugeng menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi seperti biasa, ia tutupi dengan candaan. Nanti kalau saya jadi bos, Mbak Alicia tetap mau jadi sekretaris saya? Alicia tertawa. Tentu tidak. Saya tetap jadi bos utama. Dan malam itu, bukan hanya mimpi Sugeng yang mulai nyata, tapi juga perasaan yang selama ini dia pendam. Perlahan menemukan tempatnya. Hari itu Sugeng sedang sibuk menyusun rak di kafe mereka yang akan grand opening minggu depan. Di satu tangan ia pegang obeng, di tangan lain ada sekotak paku yang terus tumpah-tampah. Karena dia terlalu semangat Mas Sugeng. Jangan dibor sembarangan. Itu temboknya bukan triplek, kata Alicia dari meja kasir. Sugeng balik badan. Loh, saya kira ini bisa dibolongin, Mbak. Temboknya empuk. Empuk apanya? Itu beton, sahut Alicia sambil nyengir. Baru saja Sugeng mau nyalain bor lagi, HP Alicia berdering. Dia lihat layarnya sebentar. Lalu wajahnya langsung berubah. Matanya menatap kosong beberapa detik, sebelum akhirnya berkata, Mas Sugeng, saya harus ke bandara sekarang. Sugeng bingung. Kenapa, Mbak? Ada yang hilang? Bukan. Keluarga saya dari Inggris datang mendadak. Ayah dan kakak laki-laki saya. Mereka mau memeriksa saya katanya. Sugeng langsung merinding. Memeriksa gimana, Mbak? Kayak dinas pendidikan? Alicia nggak jawab. Dia ambil tas dan jaket, lalu melirik. Sugeng, kamu ikut. Saya butuh kamu di samping saya. 2 jam kemudian, mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sugeng keringat dingin, walau ruangan pakai AC. Baju batik pinjaman dari tetangga yang dipakai Sugeng terlihat agak sempit. Kancing atasnya sudah pasrah dari ceyohan. 2 pria bule tampak berjalan mendekat. Satu berusia 50-an, wajah tegas dan dingin. Satunya lagi lebih muda, berotot, dan tatapannya tajam, seperti mau audisi jadi pemeran utama film spionase. Sugeng bisik ke Alicia. Mbak, ini kakakmu apa mantan pemain bola? Alicia membalas. Itu ayah saya. Yang satu lagi, kakak saya. Hati-hati kalau mereka mulai tanya-tanya aneh. Begitu mereka saling bertemu, suasana langsung kaku. Ayah Alicia menatap Sugeng dari atas ke bawah. So ... This is the man. Alicia mengangguk. Yes, Dad. This is Sugeng. Kakaknya ikut menyahut. He's the one you posted on Instagram.
The guy who looks like he just came out of a garage. Sugeng berdiri kaku seperti prajurit upacara. Permisi pak, IHM ... Hello mister, I am Full name, Su Jangbin. Superman. I am humble ... Humble and ready. Alicia tahan ketawa. Ayahnya masih menatap Sugeng tajam. What do you do for a living? Sugeng melongo, lalu jawab cepat, I was pemulung. Now, I do business copy. Big business. Kakaknya melipat tangan. Really? And you think you're good enough for my sister? Sugeng menunduk. Tapi sebelum sempat menjawab, Alicia menyela. Stop it. You came all the way here just to intimidate someone you don't know. I had Alicia menarik napas panjang. We're worried, Alazia. You left everything in London. Now you're here, running a coffee shop with a man who no offense. Like he sleeps on a bus stop bench. Sugeng merasa ditusuk harga dirinya. Tapi ia menahan, diam, lalu berkata pelan dalam bahasa Indonesia. Saya mungkin gak punya gelar, Pak. Gak bisa bahasa Inggris dengan bagus. Tapi saya gak pernah bohongin Alicia. Gak pernah ambil uangnya. Gak pernah ngatur-ngatur hidupnya. Saya cuma bantu jaga dia sebisanya. Alicia langsung menerjemahkan semua itu. Dan untuk pertama kalinya, wajah ayahnya melembut. Walau sedikit, malam itu mereka makan malam di restoran kecil milik teman Alicia. Sugeng duduk di samping Alicia. Masih canggung, tapi ia mulai merasa nyaman. Karena Alicia terus memegang tangannya. Di bawah Maya setelah makan, ayah Alicia menghampiri Sugeng di parkiran. You know, back in London, we never thought someone like you would be in my daughter's life. Sujang menendok, saya tahu. But, lanjut ayahnya, she looks happier than I've ever seen her. Sugeng menoleh, saya juga pak. Karena dia. Ayah Alicia menepuk bahunya pelan. Don't mess it up. Sugeng mengangguk mantap. I will not, never. Mobil mereka melaju pergi malam itu. Alicia berdiri di samping Sugeng, memandang mobil yang makin jauh. Sugeng bertanya pelan, mereka benci saya? Alicia menjawab sambil tersenyum. Enggak, mereka cuma bingung, kenapa saya jatuh cinta sama pria sederhana seperti kamu. Sugeng menoleh, dan jawabannya, Alicia menggandeng tangannya, karena saya muak dengan dunia yang terlalu banyak pura-pura. Dan malam itu, meski dunia mereka berbeda, hati mereka tetap jalan ke arah yang sama. Setelah kedatangan ayah dan kakaknya, hubungan Alicia dan Sugeng justru makin solid. Mereka tetap fokus mempersiapkan pembukaan kafe kopi kita. Kafe itu kini sudah siap, lengkap dengan meja kayu bergaya industrial, aroma kopi robusta dari dataran tinggi, dan menu gorengan khas yang idenya dari Sugeng sendiri. Tapi hari itu, Alicia terlihat berbeda. Ia duduk di teras atas kafe sambil memandang langit sore. Sugeng datang dari dapur. Masih pakai celemek dan topi koki yang kekecilan. Mas Sugeng, kata Alicia pelan. Boleh ngobrol sebentar? Sugeng langsung duduk. Ngobrol apa mbak? Kalau soal gorengan gosong tadi, saya udah siap dihukum. Alicia tersenyum tipis. Bukan soal itu. Ini soal kita. Sugeng menelan ludah. Waduh, ini serius. Ya, Alicia mengangguk. Mas Sugeng, selama ini kamu jaga saya. Kamu bantu saya, hibur saya, bahkan rela belajar bisnis biar bisa jalan bareng saya. Tapi saya harus jujur, kalau kita terus kayak begini, kita akan terus jadi teman spesial yang gak punya arah. Sugeng kaget. Maksudnya mbak? Alazia mengambil sesuatu dari kantong jaketnya. Sebuah kotak kecil, tapi bukan cincin. Isinya, kalung sederhana dengan liontin berbentuk bulan sabit. Aku mau tanya satu hal, Mas Sugeng. Kalau aku ajak kamu menikah, kamu mau? Sujang langsung berdiri. Waduh, mbak, ini beneran. Alicia tetap tenang. Saya serius, tapi ada satu syarat. Sugeng duduk kembali. Perlahan-lahan, kayak orang baru sadar mimpi. Apa syaratnya mbak? Alicia menatap matanya. Kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus masuk Islam. Sugeng langsung membeku. Masuk Islam? Alicia mengangguk. Saya sudah pelajari semuanya. Saya tahu, ini keputusan besar. Tapi saya ingin menikah dengan cara yang benar. Di mata hukum dan Tuhan. Sugeng terdiam lama. Ia menatap lantai. Lalu langit.
Lalu wajah Alessia. Tangannya berkeringat, jantungnya berdentum seperti genderang perang. Saya bukan orang alim, Mbak. Saya nggak ngerti apa-apa soal agama. Tapi kalau saya belajar, kelak saya niatkan semua ini karena ingin bersama Mbak dengan jalan yang benar. Itu boleh kan? Alessia mengangguk. Itu yang saya harapkan. Sugeng menghela napas panjang. Mbak, hidup saya dulu kacau. Saya pernah tidur di kolong jembatan. Pernah makan nasi sisa. Tapi sejak ketemu Mbak, saya merasa dihargai. Kalau ini caranya kita bisa bersama. Saya siap belajar. Alessia tersenyum. Kita belajar bareng. Malam itu, Sugeng dibimbing oleh Eustace Loco. Dia duduk bersila, mengenakan pakaian putih bersih pinjaman dari tetangga. Dengan wajah serius dan mata berkaca-kaca, ia mengucap 2 kalimat syahadat dengan suara pelan tapi mantap. Selesai, Ustaz menepuk bahunya. Mulai hari ini, kamu punya tanggung jawab besar, tapi Allah akan bantu siapapun yang sungguh-sungguh. Sugeng mengangguk. Saya mungkin pemula, Ustadz, tapi saya nggak main-main. Di luar masjid, Alessia menunggu. Begitu Sugeng keluar, ia langsung memeluk pria itu. Bukan pelukan mesra, tapi pelukan haru. Pelukan 2 manusia yang saling memilih. Meski beda asal, bahasa, dan masa lalu, Sugeng menatapnya. Sekarang saya resmi jadi Sugeng yang baru. Tapi saya tetap suka gorengan ya. Alessia tertawa. Dan saya tetap bule yang doyan tempe. Malam itu mereka duduk di depan masjid sambil makan tahu isi yang dibeli di warung dekat situ. Tak ada lilin, tak ada bunga mawar, tapi semuanya terasa cukup, bahkan terlalu indah untuk disebut kebetulan. Pernikahan Sugeng dan Alessia rencananya akan digelar sederhana saja. Tapi yang namanya sederhana menurut Alessia dan sederhana menurut keluarga Sugeng itu beda jauh. Alessia ingin konsep garden party ala Eropa dengan bunga segar, musik akustik, dan makanan sehat rendah minyak. Sementara keluarga Sugeng terutama Bu Ginem, ibunya ingin ada tenda warna-warni, panggung dangdut, dan tentu saja kambing guling 2 ekor. Loh, Mbak Alessia mau nikah sama Sugeng, bukan mau syuting film luar negeri. Komentar Bu Ginem saat rapat keluarga di rumah Sugeng. Alessia cuma bisa tersenyum. Sugeng yang jadi jembatan antara 2 budaya itu mulai pusing, Mbak. Kita harus kompromi. Gimana kalau setengah jam pertama pakai musik akustik? Setelah itu, baru nyambung ke dangdut koplo. Usul Sugeng sambil nayorit-nayorit daftar rundown acara. Di buku tulis anak SD. Alessia mengangguk. Boleh. Tapi jangan ada yang nyawer ya. Sugeng nyengir. Kalau yang nyawer saya, boleh Mbak. 3 minggu sebelum hari H, Sugeng mulai latihan akad. Ia dibimbing oleh Pak Kawa yang sabarnya luar biasa. Tapi Sugeng tetap gugup. Kalau saya grogi terus salah ucap, batal ya Pak? Tanya Sugeng. Pak Kawa tertawa kecil. Enggak, asal niat dan syarat sah terpenuhi, insya Allah lancar. Sugeng mencoba menghafal kalimat ijab kabul, tapi baru kalimat pertama sudah salah. Saya terima nikahnya, Mbak Alessia, dengan mahar sepenuh hati dan seluruh hidup saya. Pak Kawa menggeleng. Itu romantis, Mas. Tapi bukan itu yang ditulis di dokumen. Latihan terus berlangsung tiap malam, sampai akhirnya Sugeng bisa hafal dengan lancar. Meskipun tetap saja di depan koket, dia suka latihan sambil pakai helm proyek. Karena katanya, itu bikin dia lebih percaya diri. Masalah lain datang saat fitting jas. Jas yang disediakan Alessia dari butik terkenal di Jakarta terlalu sempit di perut. Sugeng berdiri dengan dada busung, mencoba menahan napas agar kancingnya tidak terbang. Mbak, ini jas buat model kurus. Perut saya kan nasionalis, mencerminkan rakyat. Alessia tertawa sampai megang perut. Nanti kita ubah ukurannya, Mas. Tapi kamu jangan makan 3 piring malam ini ya. Sementara itu, keluarga Alessia dari Inggris juga sudah tiba. Mereka lebih santai dibanding saat pertama kali datang. Bahkan ayahnya sudah mulai mencoba makan nasi pakai tangan. Ini namanya rendang. Ya, tanya ayah Alessia sambil belepotan bumbu. Sugeng mengangguk. Iya Pak, kalau di sini, rendang itu makanan wajib di hajatan. Selain sambal terasi,
Tentu saja, kakak Alessia, yang dulu ketus, kini malah akrab dengan Sugeng. Mereka nonton bareng pertandingan sepak bola di kafe, dan sesekali beradu teriakan soal siapa yang offside. Mbak Alessia, kakakmu tuh ternyata seru. Tapi dia nggak ngerti kenapa saya suka nonton sinetron. Bisik Sugeng di sela-sela pertandingan. Karena kamu aja yang terlalu unik, balas Alessia sambil tertawa. Malam sebelum pernikahan, Sugeng duduk sendiri di beranda rumahnya. Ia menatap langit penuh bintang sambil ngopi. Datanglah Pak Darto, tetangganya. Ia duduk di samping Sugeng sambil nyulut rokok kretek. "Le, kamu beneran mau nikah sama bule? Nggak salah pilih?" Sugeng menoleh. "Nggak, Pak. Dia yang pilih saya duluan." Pak Darto tertawa pelan. "Kamu luar biasa, Le. Dulu dikira bakal jadi tukang loak seumur hidup. Sekarang malah jadi calon pengusaha dan suami bule." Sugeng tersenyum. "Saya juga nggak nyangka, Pak. Tapi mungkin memang kalau kita jujur, hidup bisa belok ke arah yang nggak kita duga." Hari pernikahan pun tiba. Sugeng berdiri di pelaminan. Wajahnya tegang, tapi bahagia. Jas sudah pas. Sepatu baru. Rambut disisir klimis. Alessia datang dengan kebaya modern berwarna putih keemasan. Cantik luar biasa. Semua tamu yang hadir melongo. Prosesi akad berjalan lancar. Sugeng mengucap ijab kabul dengan suara jelas. Tak terbata-bata, bahkan lebih mantap dari saat latihan. "Saya terima nikahnya, Alessia Rose Whitmore, binti Richard Whitmore, dengan mas kawin tersebut tunai." Alessia tersenyum haru, air matanya jatuh pelan. Sugeng mencium keningnya setelah acara selesai, diiringi tepuk tangan dari para tamu. Acara resepsi berjalan meriah. Setelah musik akustik selesai, benar saja, tenda goyang karena musik dangdut menggema. Ayah Alessia pun ikut goyang jari. Walau duduk, Sugeng duduk berdua dengan Alessia di sudut panggung. "Sekarang, kamu resmi jadi suamiku," kata Alessia. Sugeng tersenyum. "Dan kamu resmi jadi pemilik separuh warung kopi dan seluruh hatiku." Mereka tertawa. Di sekeliling mereka, semua orang tertawa, tapi hanya mereka berdua yang tahu betapa panjang perjalanan cinta yang telah mereka lalui. 5 tahun setelah pernikahan mereka, kafe kopi kita sudah bukan kafe kecil lagi. Kini sudah punya 2 cabang. Satu di kota wisata, satu lagi di pinggiran Jakarta. Sugeng tak lagi jadi tukang angkut galon atau pemegang bor. Sekarang dia pakai batik rapi, duduk di balik meja kaca, dan punya kartu nama bertuliskan Sugeng S. Whitmore, co-owner, dan manusia serba bisa. Alessia masih menjadi pengarah utama desain interior dan menu, tapi sehari-harinya lebih sibuk di rumah. Sejak anak pertama mereka lahir, Alessia memilih jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Anak pertama mereka bernama Zahra Melati Whitmore, perempuan kecil berambut coklat dan mata jenaka. Anak kedua, Adam Sugi Whitmore, laki-laki kecil yang lincahnya seperti diwarisi langsung dari ayahnya. 2 anak blasteran itu fasih bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa pasar. Suatu pagi di rumah mereka yang sederhana, tapi nyaman di daerah Depok, Sugeng duduk di meja makan sambil menyuapi Adam yang lagi malas makan. Alessia berdiri di dapur, menggoreng tempe pakai wajan warisan dari ibu Sugeng. "Mas, besok kita jadi meeting sama investor dari Belanda?" tanya Alessia sambil balik gorengan. Sugeng manggut. "Iya, tapi saya deg-degan, Mbak. Bahasa Inggris saya udah mulai karatan. Terakhir saya latihan, cuma pas ngajarin Zahra ngomong, 'I am hungry.'" "Ya nggak apa-apa, nanti saya yang bantu ngomong." Kamu cukup senyum dan tanda tangan. "Loh, saya bukan badut pameran, Mbak." Alessia tertawa. "Tapi kamu suami terbaik yang pernah saya kenal." Sugeng diam sebentar, menatap Alessia yang masih berkeringat di depan kompor. Lalu ia berdiri, mengambil tisu, dan menyeka kening istrinya. "Dan kamu istri paling hebat yang pernah saya temui. Bisa ngurus anak, bisnis, dan tetap mau gorengin tempe buat saya. Tempe ini simbol cinta," kata Alessia sambil tersenyum. Mereka tertawa pelan. Di waktu luang, Sugeng sering diajak jadi pembicara di berbagai seminar UMKM. Ceritanya dianggap inspiratif.
Dari pemulung jadi pengusaha, dari tukang angkut karung, jadi pemilik kafe. Tapi tiap kali ditanya apa resep suksesnya, Sugeng selalu jawab sama jangan bohong, jangan sok pintar. Dan kalau bisa, ketemu bule yang jujur dan doyan gorengan. Orang-orang tertawa. Tapi, ada satu hal yang Sugeng sembunyikan. Ia masih suka mampir ke taman kota tempat pertama kali bertemu Alesya. Suatu hari, ia membawa Zahra dan Adam ke taman itu. Mereka duduk di bangku yang sudah mulai karatan. Dulu, di sini, ayah ketemu ibu kalian, kata Sugeng pelan. Serius ya? Tanya Zahra. Iya, ayah lagi bawa karung, ibu lagi kehilangan tas. Terus kami ngobrol, sarapan, dan akhirnya ayah disuruh bawa tas ke kamar hotel. Romantis banget, seru Adam dengan mata berbinar. Meskipun belum paham sepenuhnya. Sugeng mengangguk. Tapi yang paling penting, ayah dan ibu saling percaya. Itu kuncinya. Malamnya saat anak-anak sudah tidur, Sugeng dan Alesya duduk berdua di balkon rumah. Lampu-lampu kota terlihat berkilau dari kejauhan. Mas, kata Alesya pelan, pernah gak kamu berpikir semua ini cuma mimpi? Sugeng menatap istrinya. Kalau ini mimpi, saya nggak mau bangun. Nggak usah. Mereka berdiam sebentar. Suara jangkrik terdengar di kejauhan. Angin malam mengayun pelan. Saya kadang nggak percaya, Mbak. Dulu saya mikir, hidup itu cuma soal makan hari ini. Tapi sekarang, saya punya kamu, punya anak-anak, punya rumah, usaha, dan punya masa depan. Alesya menggenggam tangan Sugeng. Dan kamu nggak sendirian. Sugeng tersenyum. Saya tahu, dan saya bersyukur. Mereka berdua duduk lama tanpa banyak bicara. Karena kadang, kebahagiaan itu cukup diisi oleh kehadiran orang yang tepat. Tanpa kemewahan, tanpa sorotan, hanya hangat dan nyata. Besok pagi, hidup akan berjalan lagi. Anak-anak harus sekolah. Karyawan harus diberi briefing. Kopi harus diseduh. Tempe harus digoreng. Tapi malam itu, Sugeng tahu satu hal. Ia bukan lagi pemulung yang cari rezeki di jalanan. Ia adalah suami dari Alesya Rose Whitmore, ayah dari 2 anak yang luar biasa, dan pemilik cinta yang tumbuh dari kejujuran, bukan dari pencitraan.